Perkenalkan, nama saya Belgisanda Putri dari kelas B3A dengan NIM 233141500111171. Di sini saya akan mempresentasikan materi derivatif. Pengertian dari derivatif. Derivatif perbankan adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada nilai aset dasar seperti saham, obligasi, mata uang, atau indeks pasar. Dalam konteks perbankan, derivatif sering digunakan untuk mengelola risiko, spekulasi, atau untuk tujuan investasi. Definisi dan jenis derivatif. Yang pertama ada futures. Kontrak yang mewajibkan pembeli untuk membeli dan penjual untuk menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Berikutnya ada option, memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli dan menjual aset pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Berikutnya ada swaps, perjanjian antara dua pihak untuk bertukar arus kas di masa depan, biasanya terkait dengan suku bunga atau mata uang. Berikutnya ada forwards, kontrak serupa dengan futures tetapi lebih fleksibel dan biasanya diperdagangkan secara over the counter atau OTC. Berikutnya ada fungsi derivatif dalam perbankan. Manajemen risiko. Bank menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi aset dan liabilitas mereka. Contohnya, penggunaan swap suku bunga untuk melindungi terhadap perubahan suku bunga. Berikutnya ada spekulasi. Beberapa bank dan investor menggunakan derivatif untuk mengambil posisi spekulatif, berharap untuk mendapatkan keuntungan dan perubahan harga aset. Berikutnya ada likuiditas. Derivatif dapat membantu bank dalam meningkatkan likuiditas dengan menciptakan peluang investasi yang lebih fleksibel. Yang berikutnya ada resiko terkait derivatif. Yang pertama ada risiko pasar. Fluktuasi harga aset dasar dapat menyebabkan kerugian. Yang berikutnya ada resiko kredit, terjadi jika pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Yang berikutnya ada risiko likuiditas, kesulitan dalam menjual kontrak derivatif tanpa mempengaruhi harga pasar. Yang terakhir ada risiko operasional, yaitu kesalahan dalam proses perdagangan atau pengelolaan derivatif. Yang berikutnya ada regulasi. Derivatif perbankan seringkali diatur oleh lembaga keuangan dan pemerintah untuk mengurangi risiko sistematik. Misalnya, setelah krisis keuangan 2008, banyak negara memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terhadap perdagangan derivatif. Berikutnya ada penggunaan dalam strategi keuangan. Bank dapat menggunakan derivatif ini sebagai bagian dari strategi investasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan imbal hasil atau mengurangi biaya modal. Yang berikutnya ada contoh praktis. Sebuah bank mungkin menggunakan opsi untuk melindungi portofolio sahamnya dari penurunan nilai. Jika harga saham jatuh, bank bisa menggunakan opsi put untuk menjual saham pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Berikutnya ada lock. Pengertian dari lock dalam konteks perbankan merujuk pada praktik lock atau penguncian yang sering kali digunakan dalam pengelolaan risiko, khususnya terkait dengan suku bunga dan mata uang. Lock atau penguncian adalah proses di mana bank atau lembaga keuangan mengunci suku bunga atau nilai tukar pada tingkat tertentu untuk periode waktu tertentu. Ini bertujuan untuk melindungi dari fluktuasi yang tidak diinginkan di pasar. Yang berikutnya ada fungsi lock dalam perbankan. Yang pertama, manajemen risiko. Lock digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga atau nilai tukar. Dengan mengunci suku bunga atau nilai tukar, bank dapat memastikan bahwa arus kas tetap stabil. Berikutnya ada perencanaan keuangan. Dengan melakukan lock, bank dapat lebih mudah merencanakan keuangan mereka. Ini memberikan kepastian dalam perhitungan laba dari biaya di masa depan. Yang berikutnya ada perlindungan terhadap ketidakpastian pasar. Lock membantu bank dalam menghadapi ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada sektor keuangan. Yang berikutnya ada jenis-jenis lock dan contohnya. Yang pertama, lock-in rate.
penguncian suku bunga pada tingkat tertentu untuk pinjaman atau deposito. Misalnya, jika bank mengunci suku bunga pinjaman, mereka tidak akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga di masa depan. Yang berikutnya, lock-in exchange rate. Penguncian nilai tukar untuk transaksi valuta asing. Ini penting untuk perusahaan yang beroperasi di pasar internasional dan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Contoh praktisnya yaitu sebuah bank yang memberikan pinjaman dengan suku bunga tetap mungkin menggunakan lock untuk memastikan bahwa biaya pendanaan mereka lebih besar dari suku bunga pasar dan suku bunga pasar meningkat. Bank tetap dapat memberikan pinjaman dengan biaya yang lebih rendah karena sudah mengunci tarif tersebut. Berikutnya ada risiko terkait lock dan regulasi. Yang pertama ada kesempatan yang hilang. Jika pasar bergerak ke arah menguntungkan setelah penguncian, bank bisa kehilangan potensi keuntungan. Yang berikutnya ada kontrak yang kaku. Lock dapat membuat bank terikat pada kondisi yang mungkin tidak lagi menguntungkan jika situasi pasar berubah. Berikutnya ada TOM. TOM adalah konteks perbankan merujuk pada Transaction Order Management atau Trade Order Management. Ini adalah sistem dan proses yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk mengelola, memproses, dan mengawasi transaksi keuangan. TOM adalah sistem yang dirancang untuk mengelola siklus hidup transaksi, mulai dari pembuatan order hingga penyelesaian. Ini mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk perdagangan saham, forex, dan instrumen derivatif. Yang berikutnya ada fungsi utama TOM. Yang pertama ada pengelolaan order. TOM memungkinkan bank untuk mencatat, memantau, dan mengelola semua order yang masuk dari klien, memastikan bahwa setiap transaksi diproses dengan benar. Yang kedua ada otomatisasi proses. Dengan menggunakan teknologi, TOM dapat mengotomatisasi banyak langkah dalam proses transaksi, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi. Yang berikutnya ada pelaporan dan analisis. Sistem ini menyediakan alat untuk pelaporan dan analisis, memungkinkan bank untuk mendapatkan wawasan tentang aktivitas perdagangan dan kinerja portofolio. Yang terakhir ada kepatuhan dan regulasi. TOM membantu lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan regulasi dengan menyediakan catatan yang komprehensif tentang semua transaksi yang dilakukan. Berikutnya ada komponen utama TOM. Yang pertama order entry, yang kedua order matching, ada settlement dan monitoring. Berikutnya ada manfaat dan risiko TOM. Yang pertama efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi banyak proses, bank dapat mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pengolahan transaksi. Yang berikutnya ada pengurangan risiko. Dengan sistem yang lebih terorganisir dan terautomatisasi, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan. Yang berikutnya ada transparansi. TOM memberikan fasilitas yang lebih baik terhadap alur transaksi. Yang berikutnya ada resiko dan tantangan. Yang pertama ada keterbatasan teknologi, keamanan data, serta kompleksitas regulasi. Yang berikutnya ada TOD. Pengertian dari TOD adalah perbankan yang merujuk pada time of deposit atau term of deposit. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan simpanan di bank, khususnya terkait dengan jenis deposito berjangka. TOD adalah periode waktu yang ditentukan di mana dana disimpan dalam rekening deposito berjangka. Selama periode ini, nasabah tidak dapat menarik dana tanpa menghadapi penalti. Yang berikutnya ada fungsi dan jenis-jenis TOD. Yang pertama, fungsinya yaitu pengelolaan likuiditas. Yang kedua, perencanaan keuangan. Dan yang ketiga, pengumpulan bunga. Berikutnya ada manfaat dan risiko TOD. Manfaat yang pertama yaitu imbal hasil yang lebih tinggi. Yang kedua, keamanan. Dana yang disimpan dalam deposito berjangka biasanya diasuransikan oleh lembaga penjamin simpanan. Yang berikutnya ada perencanaan keuangan yang mudah. Berikutnya ada resiko. Yang pertama yaitu penalti penarikan dini, inflasi, serta kesempatan yang terlewat. Nah, dana yang terkunci dalam TOD ini tidak dapat digunakan untuk investasi lain yang mungkin memberikan imbal hasil lebih tinggi. Berikutnya ada kesimpulan.
Derivatif perbankan, konsep long-term transaction order management, dan TOD ini adalah elemen penting dalam manajemen risiko dan strategi keuangan di industri perbankan. Derivatif digunakan untuk melindungi bank dari fluktuasi pasar yang tidak diinginkan, sementara lock membantu mengunci suku bunga atau nilai tukar untuk memberikan kepastian dalam arus kas. Tom memfasilitasi pengelolaan transaksi secara efisien dan TOD memberikan struktur pada simpanan jangka panjang, memungkinkan bank dan nasabah merencanakan keuangan dengan lebih baik. Namun, penggunaan instrumen dan praktik ini juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakstabilan finansial. Dengan pemahaman yang mendalam tentang alat-alat ini, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional dan resiko, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah dengan perubahan dinamika pasar dan regulasi yang ada. Terima kasih.